Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Muslimku di UNWS Channel. Video kali ini saya akan membagikan kisah sahabat Nabi, pemuda yang tampan dan pemberani. Ia adalah Mus'ab bin Umair yang dikenal duta pertama Islam. Langsung saja kita simak kisahnya. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy yang terkemuka, yang tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan, serta tumbuh dengan serba berkecukupan. Awal mula Mus'ab masuk Islam. Suatu hari Mus'ab mendengar tentang Muhammad Al-Amin, yang mulai jadi perhatian penduduk Makkah, yang menyatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeru yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Mus'ab telah mendengar bahwa Rasulullah dan pengikutnya sering mengadakan pertemuan di Bukit Safa, di rumah Al-Arkam bin Abul Al-Arkam, agar terhindar dari ancaman orang-orang Quraisy. Tanpa berpikir panjang ia pun pergi seorang diri ke rumah Al-Arkam. Dan begitu Mus'ab baru sampai di tempat itu, kemudian duduk, lalu Rasulullah pun membacakan ayat-ayat Al-Quran yang bergema di bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati para pendengar. Begitupun Mus'ab. Hatinya menjadi luluh dan merasakan hal yang luar biasa, sehingga memantapkan dirinya mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasul, dan akhirnya memeluk Islam. Pemuda yang baru saja memeluk Islam dan beriman itu tampak telah memiliki hikmah yang luar biasa dari ukuran usianya. Ibunda Mus'ab, yakni Hanas binti Malik, adalah sosok yang memiliki pesona pribadinya yang kuat, sehingga disegani pada saat itu. Setelah memeluk Islam tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi ini, kecuali ibunya. Dia memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya, kecuali jika Allah berkehendak lain, tetapi ia tetap bolak-balik ke majelis bersama Rasulullah. Dia benar-benar merasa tenteram dengan menjadi orang yang beriman, dan tetap berupaya menghindari kemurkaan ibunya, yang pada saat itu tidak tahu bahwa Mus'ab telah memeluk Islam. Hanya saja, di Makkah tidak ada rahasia yang tersembunyi. Mata dan telinga orang-orang Quraisy ada di setiap tempat. Ketika itu Utsman bin Talha melihat Mus'ab memasuki rumah Al-Arkam dan melihatnya sholat bersama Rasulullah. Kemudian Utsman bin Talha pun melaporkan kejadian tersebut kepada ibundanya Mus'ab. Dan sesampainya Mus'ab tiba di rumah, ibunya pun menanyakan kepada Mus'ab tentang kejadian yang dilaporkan Utsman bin Talha. Seketika ibu Mus'ab murka dan mengurung Mus'ab di ruang yang terisolir di dalam rumahnya dan ditutup rapat-rapat. Mus'ab tinggal dalam kurungan itu sekian lama hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Mendengar berita tersebut, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibunya dan penjaga-penjaganya. Lalu hijrah ke Habasyah dengan penuh ketatan. Ia tinggal di sana lalu pulang ke Makkah. Lalu ia pergi untuk hijrah kedua bersama para sahabat atas perintah Rasul dan karena taat kepada beliau. Mus'ab telah berhasil membentuk pola kehidupannya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mus'ab kini meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dinikmatinya selama ini dan memilih hidup sederhana. Suatu saat Rasulullah mengutus Mus'ab ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada kaum Ansor yang telah beriman dan berbayat kepada Rasul di Bukit Aqabah. Pada saat awal tiba di Madinah, yang menganut agama Islam, hanya 12 orang, tetapi beberapa bulan kemudian, banyak orang yang bersedia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Di Madinah Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Surarah. Bersama As'ad, ia mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat pertemuan. Dalam usahanya tersebut membuahkan hasil. Mus'ab berhasil mengislamkan tokoh-tokoh Madinah yang berpengaruh seperti Usaid bin Al-Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz. Hari berganti dan tahun demi tahun terus berjalan, hingga tiba perang Uhud menjelang, dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang yang beriman, untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Rasulullah pun memanggil Mus'ab, dan akhirnya Mus'ab tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin. Peperangan pun berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Namun sayang, pada saat itu, pasukan pemanah kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah. Mereka meninggalkan posisinya di puncak bukit,
setelah melihat kaum musyrikin mundur. Karena itu suasana cepat berubah. Yang awalnya pasukan muslimin menang, berbalik menjadi kalah. Mereka dikagetkan oleh serangan balik pasukan berkuda kaum Quraisy, sehingga memporak-porandakan kaum muslimin. Kaum Quraisy pun mengalihkan serangan ke arah Rasulullah. Mus'ab pun menyadari ancaman yang berbahaya tersebut. Dia pun mengangkat panji perang setinggi-tingginya, dan bagaikan raungan singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Ia berjalan ke depan, melompat, mengelat, dan berputar lalu menerkam. Mus'ab pun mengalihkan perhatiannya agar Rasulullah tidak terkena serangan kaum Quraisy. Walaupun seorang diri, Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian. Yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Musuh kian bertambah banyak, tetapi Mus'ab tetap berada di posisinya. Ibnu Kamyah datang berkuda menyerang Mus'ab hingga tangan kanannya terjatuh. Mus'ab mengucapkan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului beberapa utusan. Kini ia memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menyerang tangan kirinya hingga terjatuh. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengannya, ia mendekap bendera ke dada sambil mengucapkan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan, dan sebelumnya didahului oleh beberapa utusan. Musuh kembali menyerangnya dengan tombak. Mus'ab akhirnya gugur, dan panji perang pun terjatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada, karena pengorbanan dan keimanan yang luar biasa. Setelah pertempuran sengit itu selesai, Rasulullah bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Kemudian sahabat menyampaikan, "Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengkafani kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap, begitupun sebaliknya." Rasulullah bersabda, "Tutupilah kepalanya dengan kain manter dan tutuplah kakinya dengan idsir rumput harum." Rasulullah berdiri di depan jasad Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang penuh dengan cahaya kasih sayang. Beliau membacakan ayat, "Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Surah Al-Ahzab ayat 23. Kemudian beliau memandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya, seraya berkata ketika di Makkah dulu, "Tidak ada seorang pun yang aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan rapi rambutnya daripada dirimu, namun sekarang engkau gugur dengan rambut yang kusut masai dan hanya dibalut kain." Demikianlah kisah Mus'ab bin Umair, sang duta pertama Islam sekaligus bintang dan mahkota para syuhada, pemuda yang tampan dan pemberani. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena yang salah datangnya dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil yang baik-baiknya dan buang yang buruknya. Akhir kata saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.